تطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون صدق الله العظيم Qala al-Jazuri fi kitabihi man lam yujawwidil Qur'an fahuwa asimun. Barang siapa orang membaca Quran tanpa dengan tajwid maka dosalah dia. Untuk menghindari ini kembali kajian kita sebelum makna maupun tafsir, mari terlebih dahulu kita bahas dalam tajwid agar terhindar dari dosa apa yang diungkapkan oleh Imam Jazuri dalam kitabnya. Afatatma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah summa yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khala ba'duhum ila ba'din qalu atuhaddisunahum bima fatahallahu alaikum liyuhajjukum bihi inda rabbikum afala ta'qilun awala ya'lamuna anna allaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Sadaqallahul azim. Baiklah hadirin jamaah rahimakumullah, baru saja kita membaca apa yang terkandung dalam ayat ini. Afatatma'una ayyuminu. Qalqalah apa ini? Qalqalah sugra, apa alasannya?
karena tok sukun berada di tengah kalimat, sedangkan qalqalah terbagi tiga. Satu sugro, kubro, akbar. Huruf qalqalah ada yaitu kutubu jadin atau baju di toko. Nah, itulah hadirin bacanya afatat mauna, bukan afatat mauna. Itu berarti kalau salah otomatis resikonya dosa. Ya, naudzubillah min dzalik. Yang kedua afatat ma'u, mad asli alasannya ain domah bertemu dengan waw, sedangkan huruf mad asli ada tiga yaitu alif, waw dan iya. Hukum madnya satu alif dua harokat cukup. Apa tatma'una ayyuminu, ay idgham nakis atau idgham ma'al gunah. Alasannya nun mati bertemu dengan ya, nun sukun atau nun mati bertemu dengan huruf ya, sedangkan idgham terbagi dua. Satu nakis atau kamil, biguna atau bila guna. Huruf biguna ada huruf biguna 4 yaitu yanmu, ya, nun, mim, waw. Bila guna 2 yaitu lam, ro. Keterangannya apabila nun mati atau sukun bertemu dengan yanmu berarti idgham biguna. Kalau ketemu dengan si lam, ro berarti bila gunah. Bedanya biguna ditahan, bila guna tanpa ditahan. Ayyuminu mad asli alasannya nun domah bertemu dengan waw sukun. Lakum idhar syafawi. Kenapa? Karena mim mati bertemu dengan waw. Jika ketemu dengan ba ikhfa syafawi. Jika ketemu dengan mim idgham mimi atau idgham mutamatsilain. Itu dalam huruf mim sukun. Wa qad qalqalah sugro sudah ka mad asli alasannya kaf fathah bertemu dengan alif. Alifnya alif rosam karena alif terbagi 3. Satu rosam maksurah dan mamdudah. Yang rosam yang mana? Yang lurus lempeng. Kalau maksurah yang bengkok ya tanpa titik. Kalau mamdudah seperti bendera ya. Wa qad kana fari sudah kum idgham biguna kena tanwin bertemu dengan mim sudah dibahas. Min izhar alasannya nun sukun bertemu dengan ha. Huruf izhar ada 6 yaitu alif, ha, kha, ain, goin, ha. Awas jangan lockdown nih. Baru juga 3 bulan. Lanjut min hum izhar sapawi mim bertemu dengan ya. Yasma'u asli kala asli mawwa. Asyamsiyah lamnya lam jalalah karena alif lam bertemu dengan lam. Ciri yang kedua ada tasydid. Yang ketiga alnya tidak dibaca. Hurufnya ada 14 yaitu di luar kepala. Di luar kepala apa di dalam? Dalam. Coba kalau dalam apa hurufnya? Di luar. Yaitu ta, sa, dal, dal, ro, zai, sin, shin, sod, dot, to, zo, lam, nun. Sedangkan al-qamariyah sama 14 ya.
alif ba jim ha kha ain ghain fa qaf kaf mim waw ha ya. Keterangannya apabila si al bertemu dengan asyamsiyah, alnya enggak dibaca, ada tasydid. Kalau ketemu dengan al qamariyah ada sukun, alnya dibaca. Lanjut. Kalamullah, Allah ini lam jalalah tebal. Jibul guna yuharrifu mad asli nahu mad silah qasirah, karena mad silah terbagi dua, satu qasirah dan tawilah. Ciri-ciri tawilah, hak domir bertemu dengan alif, sehingga yang kedua ada tanda alif mamdudah ya, yang kayak bendera. Hukumnya boleh dibaca 3 wajah, boleh 1 alif 2 harkat, 2 alif 4 harkat, atau 2 setengah alif 5 harkat kalau matsilah tawilah. Karena ini matsilah qasirah cukup 2 harkat. Summa yuharrifunahu mim ba'di. Mim iklab, alasannya nun sukun bertemu dengan ba. Huruf iklab ada 1 yaitu ba. Mim ba'di ma aqalu hu wa hum idhar syafawi. Mim ketemu ya. Ya'lamun mad arid disukun karena mad asli di wakafkan atau diberhentikan. Wa idza laqul ladzi enggak masuk, alif lam bertemu zal enggak masuk ya. Jangan lihat tasdidnya, yang dilihat alif lam bertemu dengan siapa itu kan. Ladzi asli a mad badal, ini alif di atas alif ya. Manu asli ko lu mad jaiz munfasil, karena mad asli disambut alif dalam 2 suku kata. Ciri yang kedua ada alif mamdudah. Tuh yang namanya alif mamdudah itu di atas waw lu yang kayak bendera. Panjangnya boleh dibaca 3 wajah, 1 alif 2 harkat, 2 alif 4 harkat, 2 setengah alif. Artinya boleh dibaca allazina amanu qalu amanna, qalu amanna, qalu amanna, dan seterusnya. A badal man na asli wa idza khala ba'duhum izhar sapawi ila asli, alasannya lam di fathah bertemu dengan alif, alifnya alif maksurah ya tanpa titik. Ila ile ba'ding ikhfa ab'ad, karena ikhfa terbagi 3, 1 ikhfa akrab, ausat, ab'ad. Ini termasuk ab'ad karena huruf akrab 3 yaitu ta, dal, po. Ab'ad 2 yaitu qaf sama kaf, berarti 10 sisanya ikhfa ausat, tengah-tengah. Ko lu majaiz munfasil, di depan ada alif. Atuhaddisu nahum ikhfa sapawi kana mim sukun bertemu dengan ba. Bima fatahallah asamsiyah, lamnya lam jalalah. Alai harpulin, karena sebelum ya sukun ada fathah. Kalau di akhir kalimat diwakafkan baru mad lin. Nah, ini harpulin. Huruf lin ada 2 yaitu ya dan waw. Lai lau itu namanya lin. Alaikum idhar sapawi liyuhajjukum.
Mad lazim musaqqal kalimi karena mad asli disambut oleh tasdid, ya, oleh syiddah. Ciri yang kedua ada alif mamdudah, makanya nggak boleh kurang dari 3 alif 6 harokat. Bacanya harus liyuhajjukum, nggak boleh liyuhajjukum, karena ada imam baca kunut tolak bala dibaca. Seharusnya kan dibacanya wa mim baladina hadza khassa wa mim buldanil muslimina ammah. Itu namanya mad lazim musaqqal kalimi. Dia bacanya enggak mim baladina khassa. Nah, berarti kan enggak tahu tajwid. Ya, wa mim buldanil ammah. Disangkanya ada tasdid nyamber kali ini. Padahal ammah dhalin khassah dan seterusnya. Ini mad lazim musaqqal kalim. Li yuhajju mad aslikum al ikhfas apa mim ketemu ba bihi inda rabbikum. Ikhfa akrab karena nun sukun bertemu dengan dal, bunyinya monyong sedang. Satu lagi apa? Memble. Inda rabbikum min kan tengah-tengah, lain dengan inda kuntum, itu udah monyong kan karena dekat, ya. Tapi kalau ini termasuk dekat. Inda bukan inda, bukan. Rob bikum izhar sapawi afala asli yakilun atau takilun. Kemudian niscaya awala ya'lamu na'an nau Asy-Syamsiyah ya'lamu ma yusirru nawama yu'linun. Mad ali sukun wallahu alam bissawab. Sekarang artinya afatatma'una ayyuminu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalamullah summa yuharifuna min ba'di ma aqalahu wa hum ya'lamun. Apakah kamu berharap ayyuhal mu'minun, hai orang-orang yang beriman? Dalam tafsirnya ayyul mu'minun, ayyuhal mu'minun. Jadi afatatma'una ini huruf qasam. Pertanyaan, apakah kamu mengharap hai orang-orang beriman ayyuminu, bahwasanya mereka siapa? Beriman ail Yahuda, yaitu orang Yahudi. Jadi biasa orang Yahudi ini kan kadangkala berlidah dua, ya, ngomong di sini begini, ngomong di sana begitu. Makanya hati-hati dengan orang yang punya lidahnya kayak ular, ya, cabang bercabang. Ini apakah kamu mengharap jika mereka beriman, yakni orang Yahudi, lakum kepada kamu, percaya kepadamu, wa qad kana fariqum, kemudian padahal mereka adalah sekelompok, ay ta'ifatun sekelompok minhum di antara mereka, akhbarahum pendeta-pendeta mereka. Ini terjemahnya dulu baru penafsirannya. Yasma'una kalamallah, mereka mendengar ungkapan-ungkapan, yakni omongan-omongan atau kalam-kalam Allah, summa yuharifunahu, kemudian mereka merubah. Nah, ini dia yang bangsa sekarang nih Injilnya nih. Mimba di ma'akaluhu, yaitu setelah apa yang mereka pahami. Ai pahimuhu wa hum ya'lamun, padahal mereka tidak tahu.
tidak mengetahui apa yang terkandung dalam kitab Taurat. Kalau bahasa kita ngobok-ngobok lah, kalau bahasa sekarang ya. Jadi makanya zaman sekarang kan zaman obok-ngobok. Kemudian berikutnya, wa idza laqu alladzina amanu qalu amanna, dan apabila mereka bertemu alladzina dengan orang-orang yang beriman, qalu si Yahudi ngomong, si pendeta ngomong, kata pendeta qalu amanna, saya percaya, saya beriman kepada siapa? Muhammadan, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata si kalau ketemu dengan orang yang beriman. Wa idza khala ba'duhum ila ba'din qalu atuhadisunahum bima fatahallahu alaikum, dan apabila mereka khala, yakni kembali, ba'duhum terhadap teman-temannya, terhadap geng-gengnya, qalu mereka berkata, atuhadisunahum, apa yang dikatakan oleh mereka, oleh pendeta tadi, orang-orang Yahudi kepada CSCS-nya, ini bukan sekedar cerita. Bima fatahallahu alaikum, dengan apa yang telah Allah bukakan kepada kamu, kata Allah. Liwahajukum, karena ada apa? Liwahajukum, di sini katakan likhasimukum, yakni karena mereka menentang, ya, bihi, dengannya, inda rabbikum, ketika di sisi Tuhan kamu. Afala takilun, apakah kamu enggak berpikir, apakah kamu enggak berakal? Awala ya'lamuna, apakah istilahnya la ya'lamuna, mereka tidak tahu, annallaha ya'lamu ma yusruna wa ma yulinun, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang disembunyikan oleh mereka maupun yang di yulinun, belak-belakan, terang-terangan, ya. Jadi balikan daripada yusirun wa ma yulinun. Ini kesimpulannya buat kita semua, waspada, hati-hati dengan sekelompok yang Allah beritakan dalam ayat ini, bahwa mereka begitu licik dan piciknya ketika mereka bertemu dengan orang-orang Islam. Oh, ini orang Islam asli, ini keturunan Islam. Kita kan nggak tahu benarkah dia keturunan Islam atau kita kan nggak tahu kan, apakah dia orang PKI, apakah dia orang ini kan. Dia hanya mengaku doang, ya. Kalau bahasa pepatah bilang, mengatakan apa? Ayam berbulu musang berbulu domba, pura-pura gitu kan. Nah ini, jadi kembali buat kita semua. Nah ini dalam 14 abad yang lalu Allah sudah ceritakan tentang berita-berita kondisi saat sekarang, hingga kita sebagai umat Rasulullah yuk berpikir dan hati-hati menghadapi orang kayak begini. Sebab ini bahaya laten kalau bahasa sekarang, sangat bahaya, ya. Kalau kemarin Habib Rizik sudah mengatakan di Mekah, blas. Kita sebagai apanya? Sebagai apanya? Nih kembali, ya. Jadi bahwasanya, apakah istilahnya kamu mengharap, hai orang-orang beriman, jika mereka orang Yahudi tadi lakum, yaitu berpapasan dengan kamu, padahal mereka adalah sekelompok daripada orang-orang, yakni pendeta-pendeta yang mendengar ungkapan-ungkapan Allah yang terkandung di Taurat, di dalam Taurat. Ya, itu mereka tahu, dalam Taurat begini, dalam Zabur begini, dalam dan seterusnya. Ini mereka tahu bahwa ini adalah firman Allah. Ini adalah kalam Allah. Ini merupakan kitab samawi yang enggak mungkin bisa dirubah. La tubaddila li kalimatillah, kata Allah. Tidak akan bisa dirubah oleh siapapun kalau sudah bicara dari Allah. Kalau dari manusia? Kalau dari manusia bisa dirubah nggak? Orang tadi ngomong begini, siangnya ngomong, itu kan berubah-ubah. Tapi kalau Allah
dari 14 abad yang lalu sampai hari kiamat, la mubaddila li kalimati, tidak akan sanggup merubah tentang kalam-kalam Allah. Sekalipun air laut dijadikan tintanya, pohon-pohonan dijadikan pena untuk menulis kalam, itu dalam surat Al-Kahfi akhir diungkapkan oleh Allah. Nah, kenapa kata Allah dalam ayat ini, mereka istilah mendengar ungkapan-ungkapan Allah dalam Taurat, namun summa yuharrifunahu ayyadribunahu, mereka merubah apa yang terkandung dalam Taurat. Sebagaimana orang Nasrani yang merubah dalam Injil, gitu kan? Nah, ini kembali. Tapi Quran ada yang berani? Adapun si Salman Rushdie dulu orang gelo aja. Al-Quran dianggap ayat-ayat setan, gitu kan? Sehingga ayat Tumal ini ngamuk, memberikan hadiah miliaran kalau dapat menyembelih siapa? Salman Rushdie, sampai segitunya kan itu. Ya, nah ini kan pernah heboh. Salman Rushdie menganggap Quran sebagai ayat-ayat setan, padahal yang setan yang ngomong. Ya, makanya kita jangan coba-coba untuk mengatakan jelek kepada orang lain sebelum orang jelek kita sendiri udah apa? Islam sangat melarang. Dasar kamu bodoh, itu sebelum melarang bodoh kita sendiri udah apa? Udah bodoh. Kenapa udah bodoh? Kena ngatain orang. Seperti ibu marah ngambek, anaknya dibilang anjing. Anaknya anjing, ibunya apa? Hah? Itu kan? Hati-hati dalam pembicaraan. Nah, ini jadi summa yuharifuna ma yadribunahu, mereka merubah istilahnya apa yang terkandung dalam kitab Taurat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa alaihissalam ketika beliau di Gunung Turisinin di Mesir. Ya, iya, Gunung Turisinai. Nah, sebetulnya gunungnya sih nggak begitu tinggi. Kalau saya lihat waktu ke sana itu sempat singgah di situ, bahkan sempat masuk ke tempat Nabi Musa ketika beliau menerima Taurat. Ya, ketika beliau meninggalkan kota Madyan untuk menuju Mesir, dilarang oleh Allah suruh kembali menghadapi siapa? Si Firaun yang sangat zalim. Ceritanya panjang. Itu oleh mereka dirubah apa yang ada dalam Taurat. Ya. Nah, kemudian itu pun perubahan mengubahnya itu adalah mimba di ma'aqalahu ay fahimuhu, setelah mereka paham ini bahaya nih kalau nggak dirubah nih. Ya, kalau nggak dirubah bahaya nih. Nah, sehingga mereka rubah sedemikian rupa Taurat aslinya diacak-acak, diobok-obok oleh mereka. Sebagaimana orang Nasrani yang mengatakan Tuhan ada 3. Padahal ilahu wahid, Tuhan itu esa. Ya, nah ini kembali. Itu faqalu fahimuhu, mereka merubah setelah memahami, wahum ya'lamun, padahal mereka enggak ngerti apa yang ada dalam Taurat itu, mereka enggak paham. Mereka enggak ngerti tapi sok ngerti. Ini yang bahaya nih. Udah nggak ngerti tapi sok ngerti, nggak paham tapi sok paham. Ini tolong anak-anak muda nih, zaman sekarang kita lagi diobok-obok nih, otak kita lagi dicuci ini. Jangan sampai kita sok tahu daripada orang yang tahu. Jangan sekali-kali kita isinya tidak paham tapi sok paham. Lebih baik pura-pura gak paham atau memang gak paham. Itu kan, umpamanya kan seperti itu. Ini hati-hati ya. Jangan sampai kita sok tahu, sok pintar, sok ngerti, padahal di atas kita banyak ulama-ulama yang lebih paham dengan kita. Nih anak muda tolong super hati-hati ya. Kemudian kata Allah, annahu mubtaruna wal hamzah lil inkari. Ni wahum, di situ ada kalimat tadi wal hamzatul inkar. Ini hamzahnya hamzah ingkar, artinya mereka menolak tentang ajaran apa yang terkandung di dalam kitab Taurat tersebut.
Ya, makanya tadi kalimatnya apa tatmaunna. Ini kan hamzah. Ini hamzahnya lil inkar. Aila tatmauna, mereka mengharap palahum kepada mereka sabiqatun fil kufri, yaitu ketentuan-ketentuan dahulu kekafiran mereka. Allah udah tahu tuh. Ya, makanya kita jangan coba-coba membuat makar untuk menipu Allah, untuk menghabiskan Islam, untuk membabat habis ajaran yang benar. Itu jangan coba-coba. Kenapa? Allah maha balas. Ya, buktinya ini kembali dengan apa yang dipikirkan oleh mereka, merubah tentang masalah Taurat, disangka Allah tidak tahu, padahal Allah maha. Nah, apa bukti mereka merubah tentang masalah Taurat? Nah, di sini dikatakan wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza laqu ay munafiqunal yahud. Apabila bertemu orang-orang munafik Yahudi, yang namanya munafik lain di mulut, lain di hati. Berapa banyak sekarang mereka yang bicara kebenaran padahal bohong. Berapa banyak di antara kita mereka hoak padahal itu merupakan tipuan belaka. Nih hati-hati, 14 abad yang lalu Allah sudah ceritakan. Gimana orang-orang munafik Yahudi dulu. Mereka kalau bertemu dengan orang beriman, kalau amanah, spontanitas dia berkata, oh ane beriman, ane percaya Muhammad adalah Rasulullah, ane percaya banget deh. Kalau bahasa Betawi bilang ya, nggak ada istilah kompromi kepercayaan aneh kepada Muhammad. Muhammad adalah Rasulullah. Kata siapa? Orang munafik Yahudi. Lalu bi anna Muhammadan nabiyyu wa huwal musyarrafa fi kitabina, kata mereka nih, kata orang Yahudi yang munafik tadi, kalau bertemu dengan orang beriman dia berkata aneh percaya Muhammad itu adalah nabi. Muhammad itu adalah nabi, dia adalah yang telah diberikan oleh Allah fi kitabina, di dalam kitab aneh. Kitab aneh juga sama Taurat begitu, nggak berbeda. Nah, ini kan seakan-akan benar, ngaku kitab Tauratnya benar padahal udah diapain? Dirubah oleh mereka. Tapi ketika bertemu dengan orang beriman, oh aneh beriman, percaya Muhammad adalah nabi, diberikan oleh Allah kitab kepadanya. Masa aneh nggak percaya sih? Ente kan teman aneh. Ini ngomong Betawi kan, ente teman aneh, ente tahu aneh dong. Aneh siapa? Aneh orang mana? Kemayoran, sama-sama Kemayoran, sama-sama makan nasi, tapi cuman hanya pandai bersilat lidah. Hatinya tahu nggak? Hatinya tahu nggak? Ini yang disebut pura-pura. Nah, ini udah digambarkan sama Allah. Nah, lalu yang berikutnya kata Allah, wa idza khala ba'duhum ila ba'din qalu atuhaddisunahum bima fatalla 'alaikum. Wa idza khala ay raja'a, apabila mereka kembali ini setelah ngobrol dengan orang-orang yang beriman, dengan orang-orang Islam, kembali ke teman-temannya, ke gengnya nih, ke CS-CS-nya nih. Siapa nih? Si munafik Yahudi tadi. Habis ngobrol dengan kita sama-sama di masjid, begitu di jalan ketemu dengan CS-nya, ketemu dengan teman-temannya. Ini ba'duhum ila ba'd, sebagian mereka bertemu dengan sebagian yang lain. Kemudian qalu, dia bilang sama CS-nya ini, sama teman-temannya nih, apa? Yaitu atuhaddisunahum. Di sini qalu bimana ru'usauhumul ladzina lam yunafiquna liman nafaqa. Yang dimaksud adalah kalau mereka berkata ru'usahum kepada kepala-kepala geng mereka, pimpinan-pimpinan mereka, ru'usahum. Ya. Nah, kemudian alladzina lam yunafiquna liman nifaqa. Nah, orang-orang yang tidak istilahnya munafik, yunafikuna bagi orang yang munafik. Nah, jadi orang munafik ketemu dengan orang munafik, dia bilang aneh cuman apa? Bercanda doang. Aneh cuman pura-pura doang. Ya,
teman ame Muhammad, percaya sama Muhammad, padahal hati aneh sih nggak begitu. Kalau seandainya kau nggak percaya, silakan belah dadaku. Ya Allah, sampai segitu segala. Saking apanya nih? Supaya dipercaya gitu kan, bahwa dia adalah bukan orang yang beriman. Banyak nggak sekarang begitu? Banyak ya? Ada di sini? Kalau ada di sini keterlaluan banget. Udah ngaji tiap minggu berapa kali masih juga jadi orang bohong gitu kan. Makanya dalam surat Al-Ankabut, ahasiban nasu ayat roku qalu amanna wa hum la yuftanun fala ya'lamanna alladziina sadaqu fala ya'lamanal kadzibin. Apakah dia mengira dibiarkan oleh Allah berkata beriman kepada Allah nggak diuji? Oh no, tidak. Setiap orang berkata kepada Allah, beriman kepada Allah, jangan dibilang gak diuji. Diuji. Untuk apa? Untuk aku ketahui siapa sih yang benar beriman, siapa yang bohong. Nah makanya saya bilang tadi, berapa banyak orang sekarang yang bohong, berkata beriman, berkata Islam, pada cuman apa salahnya Al-Quran untuk mengkondisikan dengan zaman sekarang yang begitu ketaranya. Berapa banyak mereka yang mendustakan ayat-ayat Allah, padahal aneh KTP-nya Islam, mengakunya orang yang beriman, tapi lagunya kayak makanya Nabi mengingatkan suatu masa nanti akan terjadi umatku mereka berpakaian-pakaian ulama tapi jiwa preman, pura-pura pakai sorban, pakai peci, padahal mereka ada nggak? Ya, ini kembali buat kita semua, luar biasa ceramahnya, hebat, luar biasa. Tapi apa artinya kalau hanya jadi sebuah ulama penjilat? Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati ini. Ini Allah udah gambarkan seperti orang Yahudi dulu. Ini belum cerita Islam ya, baru orang apa? Yahudi ini. Loh, kenapa tuh hadis sunnah ay al-mu'minina bima fatalla alaikum ay rafakum fi taurati min na'ti Muhammadin. Atau hadis sunnahum, mereka bercerita dengan orang-orang beriman bahwa mereka beriman, saya percaya Muhammad adalah utusan Allah dan lain-lain sebagainya, padahal mereka tahu apa yang terkandung di dalam Taurat tentang sifat-sifat Muhammad. Ini mereka tahu dalam Taurat Nabi Muhammad begini sifatnya, kayak begini begitu segala macam. Mereka tahu karena dirubah oleh mereka memutarbalikan fakta yang terkandung dalam Taurat. Akhirnya mereka membangkang dengan apa yang ada dalam sifat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillah min dzalik. Liwahajukum, kenapa? Karena di situ ada kebutuhan mereka. Ada penentangan mereka terhadap siapa? Ya terhadap ajaran Allah Subhanahu wa taala, khususnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bahasa kita ada kepentingan politik. Kepentingan politik bukan? Itu kan? Ya nggak perlu cerita panjang lebar. Jamaah juga dia tahu deh. Kalau saya sih orang awam politik. Tapi ya walaupun awam tapi udah bukan rahasia umum lagi ya, udah apa? Udah kelihatan di mata kita masing-masing. Itu yuhajukum aliyukhasimukum wallamu masrurah. Ini lamnya musairurah. Kalau bahasa kita nih liyuhajukum, lamnya nih lam nyelak di tengah-tengah. Ya, itu lam nisairurah namanya. Jadi di sini Allah katakan bahwasanya bima fatalu alaikum liyuhajjukum, lamnya ini lam limaisura. Itu lamnya. Jadi kalau bahasa guru saya bilang nyelip di tengah-tengah. Ini kembali itu namanya musairurah. Bihi inda rabbikum,
dengannya inda rabbikum di sisi Tuhan kamu fil akhirati nanti di akhirat wa yuqimu alaikumul hujjah pitarkin tibaihi ma'a allamakum bisidqihi. Nih di dunia mereka membuat makar, merubah dan sebagainya, nanti di akhirat wa yuqimu alaikumul hujjah, Allah akan melakukan argumentasi kepada mereka yang meninggalkan untuk mengikuti kitab Taurat. Ma'alamukum yang mereka ketahui apa yang terkandung dalam Taurat bisidqihi tentang kebenarannya. Nah nanti kalau bahasa kita nanti ditanya sama Allah, ente kenapa kok merubah Taurat? Lo kayak ngerti aja padahal ente sendiri dibilang belon sih ketaruhan. Sok ngerti gitu kan. Itu yang buat Taurat kan saya. Kenapa kamu mau rubah bahwa begini bahwa hadal Taurat ceritakan sifat Muhammad kayak begini segala macam, tapi kamu rubah karena hanya kebutuhan, kepentingan apa? Nih kembali ya. Padahal itu nanti lihujjata istilahnya pitar tibaihi karena mereka meninggalkan pengikut apa yang terkandung dalam Taurat yang asli yang benar. Apalah takilun, apakah mereka tidak tahu annahum yuhajjunakum idza hadastumuhum fatan patus bitu qala ta'ala awala ya'lamun. Mereka adalah tidak tahu, tidak mengerti. Mereka membutuhkan istilahnya membuat perencanaan yang mereka ceritakan istilahnya, padahal qala ta'ala Allah berfirman dalam Al-Qur'an awala ya'lamun. Apakah mereka enggak ngerti? Enggak tahu. Ya. Nih al-istifhamul munkarir bahwasanya ini kembali alifnya alif lam istifham. Pertanyaan, apakah mereka tidak tahu istilahnya? Al-wawu dakhil alaihal mu'taf. Di sini bahwasanya masuk atasnya yaitu huruf ataf awala ya'lamuna. Apakah mereka tidak tahu istilahnya bahwa merubah tentang apa yang terkandung dalam Taurat yang sebenarnya? Annallaha ya'lamu ma yusiruna ma yu'linun. Ingat kata Allah, sesungguhnya Allah mengetahui apa saja yang disembunyikan, apa saja yang tersembunyi maupun yang terang-terangan atau yang jelas-jelas. Ma yukhfuna wa ma yuzhiruna min dalika wa ghairi yaitu payara'u an zalik. Nah, apa yang disembunyikan dan apa yang dijelaskan oleh mereka Allah udah tahu. Jangankan dijelaskan, nggak dijelaskan juga Allah tahu. Jangankan diceritakan, nggak diceritain juga Allah tahu. Yang jangankan diomongkan, yang tersembunyi dalam hati aja Allah, innallaha ya'lamu ma fis sudur. Allah tahu apa yang terkandung dalam hati kamu. Jangankan ceplas-ceplos berungkap, baru dalam hati terbetik aja Allah udah apa? Wah, ini orang membuat makar nih. Ini orang nih bahaya nih. Allah tahu nggak? Nih, ini gambaran dalam surat Al-Baqarah cerita tentang munafik orang Yahudi yang telah berani merubah tentang Taurat yang sebenarnya. Insyaallah nanti wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitaba illa amaniyi wa inhum yaitu illa yazunnun wallahu a'lam bissawab. Inilah hadirin jamaah rahimakumullah bacaan tafsir kita, ya mudah-mudahan dengan baca tafsir ini Allah membukakan cakrawala dan perkiraan kita untuk mengenal Al-Quran, untuk mengetahui tentang kandungan-kandungan Al-Quran. Nah, sehingga Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayah, rahmat dan inayah, kita bisa konsekuen melakukan apa yang diperintahkan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdasarkan Al-Quran. Baiklah, insya Allah bertemu hari Sabtu yang akan datang dengan kajian yang lain. Bagian apa besok? Muhtarul hadis.
Minggu besok bagian mukhtar hadis karena jadwalnya belum dibuat. Iya, jadwal belum dibuat. Jadwal belum dibuat. Yang tahun kemarin. Oh, tahun kemarin karena ikut tahun kemarin. Sekarang kan masih bulan Juni ya. Bulan Juni. Insya Allah besok mukhtar hadis, kumpulan hadis-hadis. Baiklah kita tutup dengan zikir tauhid, fal tafadhal mashkura.